الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المعادي والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وأسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. فصل. ومن طبيعي أن تكون أم موسى بعد أن أتمت رضعته قد أتت به إلى بيت فرعون، وتولى البلاد الفرعوني تربيته. ولما بلغ من القوة غاية ما يبلغه الشباب منحه الله العلم والحكمة، وبمثل هذا الجزاء يثيب الله المحسنين. Kita masih melanjutkan kajian terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ibunda Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika datang ke istananya Fir'aun berdasarkan adanya sayembara, karena Nabi Musa yang masih bayi tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Datanglah sang ibu lewat informasi dari saudarinya Nabi Musa bahwa ada sayembara, siapa yang bisa memberikan ASI kepada Nabi Musa yang masih bayi maka akan diberikan hadiah, diberikan ganjaran dari Fir'aun beserta istrinya Asia bintu Muzair. Ternyata sang ibu ketika tiba di istananya Fir'aun kemudian menyusui Nabi Musa yang masih bayi, ternyata Nabi Musa menyusu dan meminum ASI dari sang ibu. Setelah itu diizinkan sang ibu membawa pulang
bayi tersebut yang hakikatnya adalah anaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Kemudian Fir'aun memberikan dispensasi, diberikan gaji untuk menyusui Nabi Musa yang masih bayi. Di sini dikatakan kurang lebih 2 tahun. Dalam Al-Quran kalau menyebutkan menyusui, wa fisaluhu fi amain, itu anak bayi diberikan susu ASI fi amain, selama 2 tahun. Dan memang itu adalah cara yang paling baik, memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain dalam Al-Quran. Ya, mereka diberikan ASI selama amain, selama 2 tahun. Nabi Musa ketika sudah disusui oleh sang ibu selama 2 tahun, di sini dikatakan antakuna ummu Musa, ketika ibunya Nabi Musa ba'da an atammat radha'atahu, setelah sempurna menyusui bayi atau Nabi Musa yang masih bayi pada waktu itu, qad atatsbihi ila baiti Fir'aun, maka dikembalikan kembali Fir'aun ke rumahnya Fir'aun. Jadi masih menutupi identitas asli. Siapa sih Nabi Musa ini, berasal dari mana, anaknya siapa, itu sang ibu masih tutupi. Karena aturan yang sudah dibuat oleh Fir'aun bahwa anak-anak bayi dari golongan Bani Israel itu harus dibunuh dengan jadwal yang sudah ditetapkan, setahun dibunuh, setahun libur. Maka sang ibu mengembalikan Nabi Musa yang masih bayi itu, kembali ke rumahnya Fir'aun, ke istananya Fir'aun setelah 2 tahun menyusui. Memang di sini keterangan 2 tahun tidak ada, tapi saya menduga karena firman Allah itu selalu diamalkan, bukan selalu, memang harus diamalkan oleh para nabi. Ketika Allah sudah menyatakan wa fisaluhu fi amain, anak bayi disusui selama 2 tahun, maka itu cara yang paling terbaik. Dan tentu saja ibunda Nabi Musa itu adalah seorang wanita yang dekat dengan Allah, bukan wanita biasa. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ibundanya Nabi Musa bukan wanita biasa? Karena Allah menyatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Orang yang mendapatkan ilham dari Allah itu bukan orang sembarangan. Orang yang dapat ilham dari Allah bukan orang sembarangan, pasti orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawalla al-bilatu al-fir'auniyu tarbiyatah. Jadi Nabi Musa ini pendidikannya itu di lingkungan Raja Mesir, padahal beliau orang Bani Israel. Tapi pendidikannya, karena ia hidup di lingkungan Raja Mesir, Fir'aun, diasuh juga oleh istrinya Asia, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Maka Nabi Musa mendapatkan pendidikan dari kerajaan Mesir. Di zaman sekarang dikatakan bangsawan. Dia dapat pendidikan khusus. Tapi mereka para nabi, Allah Ta'ala selalu memantau dan menjaga. Pendidikan-pendidikan yang tidak baik tentu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Mereka dapat ilmu tanpa guru. Para nabi itu mendapatkan ilmu tanpa guru, langsung dari Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu
Dia Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Di situ domir kepada Allah. Allah yang mengajar langsung kepada para nabi. Khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi al-maqsud kepada seluruh para nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nabi juga bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Syekh Abdul Fattah Abu Buddah bahkan menulis sebuah kitab berjudul Rasulullah atau Al-Muallim Rasulullah wa Asalibu fi Ta'lim. Para nabi itu adalah guru yang Allah utus, dan guru yang paling terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asalibu fi ta'lim, dan metodologi pengajaran daripada para nabi. Jadi para nabi itu diajarkan juga manhaj, metodologi menyampaikan dakwah. Mereka pakai konsep, pakai metode. Karena Allah Ta'ala mengajarkan itu. Ketika mengharamkan khamar, tidak langsung diharamkan, tapi tadrija, secara bertahap, ya, pelan-pelan. Karena memang itu khamar sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak mudah dihilangkan sekaligus, secara bertahap. Sampai hijrah baru haram. Hijrah ke Madinah baru diharamkan khamar. Tapi selama Nabi di Makkah, itu khamar belum haram. Namun orang-orang yang memang sudah memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, ruhani, spiritual yang suci, walaupun belum haram itu khamar, mereka tidak minum. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, khamar belum haram, tapi beliau tidak pernah minum. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khamarnya belum ada wahyu yang mengharamkan pada waktu itu selama tinggal di Makkah. Tapi mereka tidak pernah minum itu khamar. Karena bagi mereka yang punya ruhani yang suci, akal yang bersih, jiwa yang baik, akan melihat itu adalah satu hal yang tidak baik walaupun belum haram. Nah ini pendidikan Nabi Musa. Tawalla bilatu fir'auni tarbiyatan. Jadi Nabi Musa dididik dari lingkungannya Raja Mesir. Walamma balagha minal quwwati ghayata ma yablughu asy-syabab manahahu Allahu al-ilma wal hikmata. Ketika Nabi Musa sudah memiliki kekuatan, sudah mencapai puncak masa muda, asy-syabab, manahahu Allahu al-ilma wal hikmata. Nah ini tadi saya katakan, para nabi itu langsung Allah transfer ilmu tanpa belajar. Diberikan ilmu kepada Nabi Musa dan diberikan hikmah. Jadi semua para nabi seperti itu. Mereka dapat ilmu lewat wahyu. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukman sabiyyan. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, wahai Yahya, ambillah kitab suci itu dengan kuat. Artinya apa? Dihafal, diamalkan, dipahami kitab suci itu. Ya Yahya khudhil kitaba dengan kuat, wa atainahu hukman sabiyyan. Kami akan berikan kepadamu ilmu, hikmah, hukum sabiyyan di saat engkau masih anak-anak. Kami di situ siapa? Allah. Allah yang berikan langsung kepada Nabi Yahya. Allah yang berikan langsung ilmu kepada Nabi Musa. Allah yang berikan langsung ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu di dalam ilmu mantiq itu terbagi dua. Al-ilmu yanqasimu ilal qismain. Ilmu
dibagi menjadi dua. Yang pertama tasawur, yang kedua namanya tasdid. Ilmu pertama disebut tasawur, yaitu pengetahuan yang sifatnya imajinatif, masih membayangkan. Belum dipastikan tuh pengetahuan itu, tapi setiap kita dapat informasi itu terbayang di dalam akal kita. Itu namanya ilmu tasawur. Kemudian ilmu tasawur terbagi dua. Ada yang daruri, ada yang naziri. Yang daruri itu kita tanpa berpikir, tanpa merenung, sudah terlintas di kepala kita. Misalnya ada yang mengatakan matahari. Ada orang menyampaikan kepada kita matahari. Tanpa kita berpikir, kita sudah tahu pastinya matahari. Bentuknya juga sudah tahu, cahayanya juga sudah tahu. Nah, itu namanya ilmu tasawur yang sifatnya daruri. Ya. La yahtaju ila tafakkurin, la yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin. Yaitu informasi ilmu yang tidak butuh lagi analisa dan berpikir, langsung sudah tahu. Ilmu tasawur yang kedua namanya nazari atau nazari, tasawurun nazariyun. Itu ma yahtaju ila ta'ammul wa fikri. Ketika disampaikan sesuatu kepada kita, kita mengimajinasikannya dan masih ada analisa dan berpikir. Namanya tasawur nazariyun. Seperti kita sampaikan tayamum kepada orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, wudu saja dia tidak tahu. Tahu-tahu kita kabarkan ada yang namanya tayamum. Tentu dia akan berpikir apa itu tayamum. Dan ini juga kalau disampaikan kepada orang Islam sekalipun, tayamum itu masih banyak yang belum tahu tayamum itu caranya seperti apa. Dia butuh berpikir lagi, butuh analisa lagi, butuh mencari tahu lagi informasi. Itu namanya tasawur nazari, ilmu mantik. Ya. Nah, para nabi tidak masuk kepada ilmu tasawur. Mereka pasti yang namanya ilmu tasdid. Ilmu kedua namanya apa? Ilmu tasdid. Ilmu yang sudah pasti tahu informasi secara spesifik, punya makna, punya maksud. Itu namanya ilmu tasdid. Jadi ilmu ada dua, tasawur dan tasdid. Nanti tasdid cabangnya dua lagi, ada daruri, ada nazari. Dan ilmu tasawur dan ilmu tasdid jika dinisbatkan kepada manusia khususnya, dia adalah al-ilmu hadis, ilmu yang baharu. Ilmu yang baharu. Apa makna ilmu yang baharu? Semua ilmu yang kita miliki atau semua ilmu yang makhluk miliki itu berawal dari ketidaktahuan. Tidak ada orang lahir langsung jadi ahli ilmu ini. Yuladu lam yulad alimun. Tidak ada seorang pun dilahirkan langsung berilmu. Dia melalui proses belajar. Dari awal tidak tahu menjadi tahu. Begitu juga ilmu-ilmu semua makhluk. Tidak tahu baru Allah berikan pengetahuan. Baik yang ilmunya sifatnya kasbiyun, baik ilmu yang sifatnya wahbiyun. Jadi ilmu juga dibagi dua, namanya ilmu kasbiyun. Ilmu kasbiyun ilmu yang didapat melalui proses belajar. Tapi kita harus percaya ada yang namanya ilmu wahbiyun, ilmu yang Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah pilih, di antaranya para nabi, para rasul, dan beberapa orang di kalangan para aulia. Allah berikan ilmu seperti itu. Disebut di dalam Al-Quran namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, kasbiyun, wahbiyun. Nah, baik ilmu kasbiyun atau ilmu wahbiyun, ilmu yang didapat lewat proses usaha belajar,
dan ilmu yang didapat lewat pemberian anugerah dari Allah, kedua-duanya ini berawal daripada ilmu yang baru. Ilmu yang baru namanya ilmu hadis. Apa arti ilmu yang baru? Informasi atau pengetahuan ilmu yang ia dapat yang sebelumnya dia tidak tahu. Yang sebelumnya dia tidak tahu. Makanya Allah ajarkan cara mendapatkan ilmu lewat apa? Bertanya, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nabi perintahkan, hukum normal diperintahkan kita menuntut ilmu. Kenapa diperintahkan menuntut ilmu? Karena tidak tahu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, itu ilmu kasbi. Ilmu yang didapat lewat usaha belajar. Ada ilmu wahbi, tanpa belajar Allah pilih. Tapi ilmu ini bukan perintah Nabi. Ini bukan sesuatu yang bisa digapai oleh usaha. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Yang diperintahkan ilmu kasbi. Diperintahkan bagi kita ilmu kasbi. Disuruh apa? Menuntut ilmu, bukan menunggu ilmu laduni. Yang diperintahkan disuruh belajar. Kan perintah thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nanti di situ ulama memberikan rincian ilmu-ilmu yang wajib apa saja. Artinya ini yang digunakan nih. Jangan kita ambil yang ilmu wahbi, akhirnya tidak mau belajar. Kalau terpilih itu 1.000 satu orang atau 100.000 satu orang saja yang seperti itu. Kita tidak ingkari ada orang-orang yang tanpa belajar Allah berikan anugerah itu. Selain para nabi, para rasul ya. Kalau para nabi, para rasul sudah pasti ilmu wahdi. Para nabi, para rasul sudah pasti ilmu wahdi. Dan tidak boleh para nabi itu punya guru. Guru mereka harus langsung Allah. Kenapa para nabi, para rasul tidak boleh ada guru yang jenis manusia, jenis malaikat sekalipun? Karena makhluk itu dia punya ilmu terbatas. Makhluk ilmunya terbatas, tapi Allah ilmunya tidak terbatas. Dan tujuan diutusnya para nabi, para rasul untuk menyampaikan kepada kita hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sebagian dijangkau oleh akal disampaikan, tapi ada sebagian ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu hanya bisa dijelaskan oleh para nabi dan para rasul. Dari mana kita tahu tuh adanya hari kiamat kalau bukan dari para nabi, para rasul? Sehebatnya seorang itu punya kecerdasan, punya IQ ya, kecerdasan yang sangat tinggi, dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya gaib, apalagi yang belum terjadi. Walaupun dia seorang yang sangat pintar, bagaimana dia bisa tahu informasi ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada sifat-sifatnya Allah, ada asma-asmanya Allah? Gak bisa orang cerdas, gak bisa ungkapkan ini. Yang bisa siapa? Para nabi, para rasul. Makanya dikatakan oleh Al-Farabi, dia mengatakan cerdasnya manusia selain para nabi, kalau dibuat draft ukuran, akal ada 10. Beliau umpamakan seperti itu. Nah, manusia yang bukan golongan para nabi, para rasul, paling cerdas di muka dunia ini, di muka bumi ini, kecerdasannya itu hanya bisa sampai ke akal 1 dan 2 saja. Tapi kalau para nabi, dia melampaui akal 10. Bukan akal 10 lagi, melampaui akal 10. Gak bisa dibandingkan. Enmeri Simmel mengatakan, atau Enmeri Skimmel, dia katakan, jangan membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh dunia manapun.
Jangan pernah membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh dunia manapun, karena tetap tidak bisa sebanding. Kalau membandingkan itu berarti orang yang tidak paham. Bandingkan yang setara. Walaupun daftar ranking manusia yang punya pengaruh di dalam sejarah peradaban manusia di dunia, Michael Hart namanya, menulis buku, di situ kan nomor satunya Nabi Muhammad. Itu pun sebenarnya tidak layak masuk ke ranking itu. Nabi lewat dari ranking itu semua. Karena di bawahnya ada tokoh-tokoh juga ya yang dimaksudkan, tokoh-tokoh dunia ya. Gak bisa dibandingkan. Jadi para nabi gak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Nah itu sedikit tentang ilmu mantek. Ilmu mantek ini cabang dari ilmu filsafat Yunani. Sebagian ulama ada yang mengharamkan ilmu ini, tapi sebagian lainnya membolehkan. Yang membolehkan diantaranya Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Ghazali membolehkan ilmu mantek itu hanya sebatas di dalam menggabungkan ilmu mantek dengan usul fikih. Jadi orang pertama yang memadukan usul fikih dengan ilmu mantek itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustashfa. Itu kitab pertama usul fikih memadukan dengan ilmu mantek. Ilmu mantek cabang dari ilmu filsafat. Imam Ghazali membuat rincian, ada ilmu filsafat yang haram, ada ilmu filsafat yang dibolehkan. Di antaranya yang dibolehkan adalah ilmu mantek. Nah, kemudian di sini dikatakan Nabi Musa diberikan ilmu dan hikmah. Semua para nabi harus berilmu. Karena sifat wajibnya para nabi apa? Fatona. Fatona artinya cerdas. Lawan dari fatona jahlun, bodoh. Gak ada para nabi itu mereka bodoh. Semuanya pandai, semuanya pintar. Fatona. Wal hikmah. Ilmu tidak cukup. Ilmu tidak cukup. Orang yang berilmu tanpa ada kebijaksanaan, maka dia sulit menempatkan ilmu pada tempatnya. Selalu para nabi itu, kalau kita analisa di dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan anugerah kepada para nabi ilmu wal hikmah. Ilmu dan hikmah, gak bisa dipisah. Hikmah artinya apa? Kebijaksanaan. Al-isobatu fil qawli wal fi'li. Ucapan perbuatannya selalu tepat pada porsinya. Di surat Luqman di situ dikatakan walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Nah, orang kalau punya ilmu tanpa hikmah, ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Karena nanti dia bingung menempatkan. Kita berbicara tentang uslub dakwah, cara berdakwah. Punya ilmu. Ada seseorang punya ilmu, tapi tidak punya hikmah. Orang tuanya dia lihat tidak pernah sholat. Orang tuanya tidak pernah sholat. Dia ini anak, alhamdulillah Allah rizkikan jadi anak yang rajin sholat lima waktu. Ini anak pesantren belajar, diberikan tambahan ilmu yang lebih dari orang tuanya. Ketika dia melihat dia kembali lulus, ya lulusan dari pesantren, kembali pulang ke rumah, dia melihat orang tuanya tidak sholat, langsung dengan ilmunya dia ceramah di depan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Aqimish sholata li dzikri." Rasul bersabda kalau ini siapa yang tinggalkan sholat begini dan seterusnya. Ilmu dikeluarkan tuh. Tapi di situ hikmah tidak ada. Caranya bukan seperti itu kepada orang tua. Bagaimana untuk menyampaikan nasihat kepada orang tua? Pertama dengan uswah. Kita tunjukkan dengan amal. Itu orang tua lihat setiap hari anak kita rajin sholat,
Lama-lama ikut pengajian, lagi sudah buat pengajian, orang tua hadir, disampaikan ceramah begini, pasti akan masuk tuh. Itu cara pertama. Kalau kita punya teladan yang baik, otomatis yang di rumah akan ikut. Makanya dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih fasih daripada ucapan. Anak-anak kecil yang kita punya anak ini, dengan kita berikan nasihat dan memberikan contoh, mereka lebih ikut ketika kita memberikan contoh dibanding nasihat. Memang fitrah manusia seperti itu. Itu cara pertama, itu namanya hikmah. Cara kedua, bisa sampaikan kepada orang yang seumuran, mungkin sahabat dekat dari orang tua kita. Kita dekati sahabat dekat orang tua kita. Kita sampaikan, ini saya punya ayah, saya punya ibu, tinggalkan sholat tolong, kasih nasihat, tapi jangan bilang dari saya, begini. Nah kalau sahabat dekat setara umurnya, otomatis itu, apalagi dibawa nama anaknya, itu anak kamu sudah pesantren, tolong tuh, kasihan kalau dia dakwah kesana kemari, tapi orang tua mesti begini. Itu namanya apa? Ilmu dan hikmah. Jadi ilmu saja tidak cukup, dia butuh hikmah, kebijaksanaan. Luar biasa. Jadi nabi-nabi diberikan ilmu wal hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Kemudian wa bimithli hadzal jazaa yuthibullahu al-muhsinin. Dengan balasan ini Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Qala Allah Ta'ala walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazzil muhsinin wa fi qira'atin ukhra wa kadzalika nuzzil muhsinin. Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran tatkala ia sudah memiliki kekuatan, maksudnya sudah masuk ke masa bulugh balik, haddul bulugh, wastawa, dan sudah kuat berdiri, sudah punya kekuatan. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman, hukum atau hikmah, wa ilma, dan ilmu. Tuh, selalu digandengkan tuh, hikmah dan ilmu. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran dan hikmah, kebijaksanaan. Sebagian ahli tafsir mengatakan hikmah di situ sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada makna yang tersembunyi, Diberikan di sini Nabi Musa ilmu ketika sudah balik. Kenapa tidak waktu anak-anak? Tapi selalu disebut para nabi itu diberikan ilmu ketika masa paling minimal tamyiz, sudah mendekati masa balik. Bukan dari masih anak-anak Allah berikan ilmu. Padahal Allah mampu memberikan ilmu di masa anak-anak, di masa dia masih wanita juga mampu. Tapi selalu, tidak semua ya, karena ada Nabi Yahya itu di masa kecil, Sobia. Ulama memperkirakan umurnya 4 tahun atau 7 tahun. Tapi kebanyakan sudah mendekati masa dewasa baru Allah berikan ilmu. Ada hikmah. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, la'ibhu sab'ah wa adibhu sab'ah wa 'allimhu sab'ah wa sahibu baqiyata umrihi. Ini konsep pendidikan anak yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Allah Ta'ala mengatakan, saya ajarkan kepada Nabi Musa ketika sudah masuk masa
balik. Atau minimal tamyiz. Tamyiz itu anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Sudah bisa ya'kul wahda wa yashrab wahda. Makan sendiri sudah bisa, minum sendiri sudah bisa. Dinamanya mumayyiz anak itu. Dia sudah bisa membedakan. Itu sudah mendekati masa balik. Apa hikmahnya Allah ajarkan Nabi Musa ilmu di saat mendekati masa balik atau sudah masuk masa balik? Bukan dari sejak anak-anak. Disinilah penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan anak usia 1 sampai 7 tahun la'ibku, fokuskan di dalam permainan, bukan waktu belajar. Maknanya begini, bukan berarti kita tidak boleh ajarkan sesuatu, dan salah. Prioritasnya jiwa mereka waktu itu adalah jiwa bermain. Justru anak-anak yang jiwanya jiwa bermain kita paksa full belajar, dia dewasa jadi kurang cerdas. Itu teori ilmu psikologi anak modern. Tapi kita merujuk ke Sayyidina Ali sudah jelaskan 1000 tahun lalu. Beliau katakan 1 sampai 7 tahun la'ibku, fokus di dalam permainan. Karena dunianya dia. Ada hadis Nabi katakan tuh, Rabiul Sibyan turab. Rabiul Sibyan turab. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi yang menyusun kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Baghdad. Beliau keluarkan hadis, musim bunganya anak kecil adalah tanah. Itu sabda Rasulullah SAW. Maknanya apa? Yang namanya anak-anak, dia sudah bermain di tanah. Kotor-kotoran itu masanya. Makanya Nabi katakan musim bunganya. Musim bunga kan ibarat sesuatu hal yang sangat indah, menyenangkan, membahagiakan. Musim bunganya anak-anak adalah tanah. Rabiul Sibyan turab fil hadis. Kita ingin ajarkan, tidak masalah. Ibnu Mubarak itu hafal Al-Quran usia 4 tahun. Ada seorang ulama ya, ulama salaf, lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, bernama Abdullah ibnu Mubarak. Itu di dalam kitab Manaqib beliau yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Imam Zahabi menceritakan kana hafizal Quran 4 sanawat. Ibnu Mubarak sudah menghafal Al-Quran di usia 4 tahun. Juz 30. Bukan juz 30, 30 juz. Nah, sebut. Bukan juz 30 juz. Tapi maksud ucapan Sayyidina Ali di sini bukan kita tidak mengajarkan sesuatu, kan? Kita ajarkan dengan metode bermain. Jangan samakan tuh cara mengajar orang dewasa kepada anak-anak. Karena itu alamnya, itu masanya masa bermain. Sambil bermain kita sisipkan pengajaran. Itu kata Sayyidina Ali. Sampai kapan umurnya? 7 tahun. Begitu. Pendidikan lewat bermain. Coba kita lihat tuh di TK ya, sekolah TK. Namanya apa sih? Ya, itu sudah. Nah itu kan pakai anak-anak. Dibuat nada-nada, lagu-lagu, disisipkan, dibuat dengan cara bermain, baru dia bisa masuk tuh ilmu yang diajarkan. Coba gunakan tuh metode mengajar S3 ke anak TK itu, nggak bisa masuk karena tidak ada permainan. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi 1 sampai 7 tahun fokuskan dia di dalam bermain, la'ibku. 7 tahun sampai 14 tahun 7 tahun sampai 14 tahun adibhu, mulai didik etika dan akhlak. Makan jangan tangan kiri, tangan kanan. Kalau ada orang tua lagi ngobrol, jangan bermain di hadapan orang tua. Yang diajarkan akhlak di waktu itu.
7 tahun sampai 14 tahun. 7 tambah 7. Wa'adib husabah. Kalau ini kita tidak gunakan, kita ajarkan ini anak akhlak, etika, umurnya sudah 20 tahun, gak bisa masuk. Gak bisa. Waktunya bukan di situ untuk mendidik anak, untuk membentuk etika dan akhlaknya, bukan di situ. Ada yang berhasil tapi sedikit. Susah. Diibaratkan pohon ini kalau masih tunasnya masih muda, kalau dia bengkok masih bisa diluruskan. Bengkok luruskan lagi. Tapi kalau sudah besar dia bengkok dari awal, kita biarkan begitu sampai menjadi pohon yang besar, tumbuhnya bengkok, coba luruskan. Nggak bisa. Begitulah manusia. Jadi 7 tahun sampai 14 tahun didik akhlaknya, etikanya, terutama masalah sholat, karena Nabi perintahkan itu. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'a, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Perintahkanlah anak kalian sholat usia 7 tahun. Jangan perintahkan anak sholat usia 30 tahun. Yang kemarin-kemarin gak pernah disuruh. Gak bisa. Dari kecil Nabi yang memberikan isyarat, perintahkanlah anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Berikan sanksi kepada anak tersebut jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Wa farriqu baina madatihim aw kama qala Nabi. Dan di usia 10 tahun pisahkan tempat tidur mereka dengan gabung, baik laki dengan laki, apalagi anak laki dengan perempuan. Ini tarbiyah an-nabawiyah, ini pendidikan Nabi Muhammad SAW. 7 tahun sampai 14 tahun didik akhlak, perintahkan sholat. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan sholat dengan puasa. Kalau zakat haji itu nanti ke depan. Tapi yang pertama kali seorang masuk ke masa taklif, masa diwajibkan beban syariat, itu kewajiban sholat sama puasa. Kalau zakat haji itu untuk orang dewasa, orang yang mampu. Tidak harus dewasa, kalau dia mampu, kaya, harta, sehat, bisa berangkat. Tapi kalau sholat puasa, pasti anak yang baru masuk ke masa balik pasti mendapati itu. Makanya Nabi sudah ajarkan usia 7 tahun, perintahkan. Mulai ajarkan dia ilmu itu. Setelah itu kata Sayyidina Ali, wasahibhu baqiyah umri. Kalau anak sudah usia 21 tahun ke atas, 21 tahun ke atas, jadikan anak itu sebagai sahabat kalian. Jangan anggap mereka seperti anak kecil, sehingga dia ketika punya masalah dia mudah menyampaikan kepada orang tuanya, karena menganggap orang tuanya seperti sahabat. Ada masalah akan dia mudah sampaikan. Tapi kita membatasi diri kita sebagai orang tua. Kadang-kadang dikirim tuh pesan, tolong sampaikan kepada anak-anak, kasih nasihat agar berbakti kepada orang tua. Padahal ada juga tidak semua anak-anak itu dia durhaka karena dia jahat. Tidak semua anak-anak yang durhaka itu dia jahat. Tapi kadang-kadang orang tua yang jahat. Yang pertama apa? Menganggap kekuasaan mutlak milik orang tua. Orang tua yang baik didoakan oleh Nabi. Rahimahullahu ra'an a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang tua yang membantu anak-anaknya bisa berbakti kepadanya. Itu orang tua yang paling baik. Dia mengutuk celah jangan sampai anaknya durhaka kepadanya. Ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Dalam Islam ada juga. Ngasih nama sembarangan. Ada yang protes tuh di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini anak protes, dikasih saya nama yang tidak baik. Ada satu sahabat namanya Tembok, Usain, diganti oleh Nabi. Ada yang nama anaknya itu
Aswad. Aswad artinya apa? Hitam. Ya. Memang ada orang nama Aswad juga, nggak masalah. Cuma ada nama-nama yang lebih baik. Tidak semua di Al-Quran itu bisa dijadikan nama ya. Mentang-mentang ini Al-Quran, tidak semua artinya baik di situ. Ada namanya Jahim. Jahim kan neraka. Ada satu namanya Har, panas. Jadi ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Kalau dalam rumusan agama Islam, anak selalu salah di mata orang tua, nggak bisa dibenarkan. Nah, karena ini sangat berat, orang tua harus membuat jalan agar anak itu mudah berbakti kepadanya, bukan menjerumuskan anak untuk durhaka kepadanya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau anak usia 21 tahun ke atas, jadikan teman, jangan jadi orang tua. Artinya apa? Pendapat dia yang dia sampaikan hargai. Oh ini baik, baik saya terima. Jangan, enggak, salah pasti, saya orang tua, pasti saya punya benar. Kamu anak pasti salah. Gak bisa begitu. Itu nanti mengajarkan anak jadi durhaka. Jadi apa yang dia sampaikan didengar, pendapat dia yang baik diterima. Kalau memang yang tidak baik pendapatnya, kita bisa membuat opsi-opsi pilihan. Tapi jangan pernah mengatakan enggak, salah. Jangan seperti itu. Ini pendidikan agama Islam, dia adil dia. Ya, disuruh anak berbakti kepada orang tua, tapi Nabi di sisi lain mengatakan orang tua yang baik harus membantu anaknya berbakti kepadanya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini pendidikan yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kita bisa amalkan. Mudah insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.